Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua berita terupdate tentang perpolitikan hari ini. Dan stay tune sampai selesai, kita akan segera bahas videonya yang pertama. Let's go teman-teman. Guys, kalian tahu kan Abraham Samad? Itu tuh mantan ketua KPK periode 2011-2015. Akhir-akhir ini kan dia vokal banget tuh menyerang Pak Jokowi dan yang keluarga. kasus itu. Nggak taunya sewaktu dia jadi ketua KPK, rekam jejaknya tuh jelek, kelam. Kelam-kelambu. Makanya serang Pak Jokowi hari ini ya. Setidaknya kalau mau mengkritik seseorang itu, setidaknya diri kita tuh lebih bersih dari orang yang kita kritik. Iya nggak sih? Arfi, ini semacam hukum alam, memperlihatkan kepada kita semua bahwa hai rakyat Indonesia, Muka-muka penipu. kalian yang Anda cinta itu ternyata orangnya seperti ini. Kira-kira gimana? Pret. Breh. Lu bener-bener ya Samad ya, pakai bawa-bawa rakyat Indonesia lagi. Entah rakyat yang Nih, mana. waktu lu jadi ketua KPK, rekam jejak lu tuh jelek, kelam, tahu nggak? Lu sakit hati sama Pak Jokowi karena lu nggak terpilih jadi wakil presiden waktu 2014 kan? Waktu itu kan lu nyodor-nyodorin itu wakil presiden ke Pak Jokowi dan akhirnya Mak Banteng pilih Pak Yusuf Kala. Makanya dari situ lu sakit hati kan? Nih, gua bongkar nih rekam jejak lu. Jejak hitam Abraham Samad, menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015. Abraham Samad pernah terlibat berbagai skandal dan kontroversi selama masa kepemimpinannya. Coreng citra KPK sebagai lembaga anti korupsi yang bersih karena skandal sama foto siapa syurnya tuh? dengan Foto deretan syur. wanita cantik. Foto mesranya dengan Elvira Devina Mira, Putri Indonesia 2014. Coreng profesionalitas seorang pejabat tinggi KPK. Abraham Samad juga memanfaatkan KPK sebagai alat politik Buaya untuk ternyata. menyerang lawan atau mempromosikan agenda pribadi. Ternyata buaya. Buaya darat. Tapi buaya setia loh teman-teman. Saya mohon maaf ya. Kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gua, intonasinya begitu. Karena yang Anda gini loh, Emang marah nggak marah nadanya tinggi. gini, Anda marah kepada Jokowi. Oh, gua kecewa sama Jokowi. Ya, kecewa, marah itu dekat lah kira-kira. Iya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo karena dia dianggap mendapat untung seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Enggak, itu salah. Ngapain gua marah sama Prabowo? Gua sudah kenal dia dari puluhan Ya tahun. makanya seperti itu. maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Seolah-olah meskipun nama Mahkamah Konstitusi buruk, tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan, itu kan itikat baik namanya, seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa Tidak dong. buruk citra Mahkamah Bukan Konstitusi itu. dan DPR gara-gara berkomplot Kalau untuk ini memenangkan jelas yang Omnibus. diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Rambutnya, Hanya dia. Oke. Tidak ada yang lain. Itu kan hal yang berbeda. tidak ada norma berlaku Jadi pada ciri satu khas orang. Norma itu rambutnya. berlaku pada semua orang. Makanya Dalam saya juga konteks keputusan itu diambil. nggak bisa. Tidak Fran. untuk siapa-siapa. Jadi gini ya, mohon maaf ya, ini kan bukan peradilan umum atau peradilan pidana. Bang Fahri, ketika Anda bilang tadi akan ada banyak politisi muda yang juga diuntungkan, itu bagaimana menjelaskannya? Ya karena begini, yang diuji itu norma. Jadi ini bukan soal orang, ya. Bahwa pada hari ini ada orang namanya Gibran. Yang namanya spesifik disebut dalam permohonan yang menjadi keputusan. Ya dia nggak tahu. Nama Nama kita 90. disebut di MK tuh kita nggak tahu. Saya juga pernah disebut nama saya di MK karena saya pernah menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu karena di dalam persidangan MK itu yang diuji adalah norma. Norma ini akan berlaku pada semua orang tanpa Next. Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Mas Amin Joyo Indo. Mbah Amin ketemu lagi. Selama ini di Indonesia itu Mbah Amin menghasilkan karya apa yang berguna untuk bangsa Indonesia? Kosong melompong alias belum pernah ada. Oh, nggak ada karyanya toh Mbah. Kosong melompong ya Mbah. Kosong melompong. Ngomong-ngomong saya dengar mau nyalon menjadi Sekjen PBB. Gimana Mbah? Berangan-angan hampa malah jadi bahan ejekan dan ketawaan dunia. Lah pendukungnya Mbah Amin itu sekarang pada kemana Mbah? Makin memudar habis.
Pada mengundurkan diri ya Mbah. Pantes kok sepi. Mbah Amin itu sekarang terkenal sekali usahanya, sukses, katanya ternak. Yang diternak apa ya Mbah? Ternak jin dan manusia. Ternak jin ya Mbah, termasuk gendruwo dan kuntilanak ya Mbah. Demikian teman-teman, itu tadi wawancara saya dengan Mbah Amin Rais. Ketemu lagi. Aduh, Bapak ini lagi lucu-lucunya teman-teman ya. PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya. Itulah makanya sekarang partai PDIP itu partai yang sangat rakus, sangat busuk dan juga sangat bobrok gitu loh. Woi. Orang jahat aja mereka bela, orang jahat aja mereka lindungi gitu loh, termasuk para koruptor. Buktinya saja sampai sekarang ada nggak mereka mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor? Tidak ada sama sekali kan? Mereka membiarkan itu berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak pernah mereka sahkan. Itulah ciri kebusukan dari partai PDIP. Tetapi rakyat di negara ini sudah cerdas semua gitu loh, mereka tahu Iya gitu mana loh. yang baik dan mana yang buruk. Tolong banget untuk partai PDIP, kalau kalian memang ingin ada di negara ini, tolong banget sahkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Kalian tuh jangan Bilang tuh sama mahasiswa suruh demo itu. Satu nih kalau aku bilang, Jokowi itu jago gimmick. Dia tiba-tiba ada Muka main mau bola aja kayak di gimmick situ. itu. Ini diulang lagi gol kedua setelah cara-cara dia tampil dengan sikap Mulai itu, muka dengan banci ini. sekarang itu. Yang kita mesti ingatkan Pak Jokowi dulu waktu Bapak tuh presiden. Mungkin kalau Bapak kita komplain, 270 orang mesti kita lawan. Anggap yang memilih dia. Mulai dia. Hari ini kamu bukan presiden Ini lagi. kapan lagi? Baru Suara kayak ini. Anda, suara saya sama. Suara Anda, suara Mas Hasto sama. Suara Anda, suara Pak Akbar sama. Jadi please deh. Beda lah. Kan Anda suaranya agak gross ya, kayak suara pria ya. Tapi Pak Jokowi suaranya halus, kayak sama. Konteksnya mungkin bukan seperti itu katanya teman-teman. kita membangun bangsa. Iya kan? Cobalah gitu loh. Nah itu juga artinya mau saya bilang, mungkin kita Udah lah, Anda nggak usah ngomong-ngomong membangun bangsa. Anda mau macam bela bangsa, mau membangun bangsa. nggak usah terlalu juga angkat dia lagi ya. Karena kalau menurut aku tuh dia kayaknya agak-agak jadi kayak susah move on. Presiden Indonesia sedang jalan-jalan ke luar negeri dengan berjuang mencari investasi dan lain-lain. Dia jadi presiden-presidenan yang dengan konvoynya itu mengendorse kepala daerah. Ini sudah lama mungkin ya teman-teman ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi santai tuntutan sejumlah elemen masyarakat sipil yang menuntut agar laporan terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi diusut. Jokowi mempersilahkan siapa saja yang ingin melaporkannya. Ditemui di kediamannya di Sumber Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah, Jokowi mengaku tidak masalah. Ya, orang kayak gitu ya enteng teman-teman ya. Silahkan laporkan, jangan hanya fitnah kiri kanan ya, sebarkan gosip-gosip. Gak usah seperti itu. Laporkan saja kalau kalian punya bukti yang valid. Orang kalau nggak punya tahu dirinya nggak bersalah, nggak bakalan takut, santai aja. Laporkan saja. KPK ini ya, itu udah ibarat kayak kerupuk, tapi direbus jadi kayak seblak gitu, jadi melempem. Yang rebusnya siapa lagi kalau bukan Hasto? Udah kagak punya marwah itu KPK. Gila, memang kalau gue pengen banget jadi Hasto. Udah kebal hukum, dapat dekingan. Tiba-tiba aja yang diproyeksi tanggal 13 ini mau ditangkap, tiba-tiba ada kesepakatan dengan KPK. Emang sakti orang ini. Gua harus berguru sama Hasto. Mungkin dia sudah sempat bersemedi dan bertapa di Gunung Lawu gitu. Gue sampai-sampai dapat kabar katanya si Hasto ini bakal menangin pra-peradilan dan KPK kalah di pra-peradilannya itu. Udah gitu pas datang ke KPK tuh ya, itu udah kayak bawa peleton. Naik bus warna merah, isinya ada 1000 lawyer katanya. Di KPK aja bawa 1 juta lawyer. Gue ingat dulu kayaknya Pak Anies itu sempat datang ke KPK cuma bawa map biru. Memang penegak hukum kita itu di bawah bayang-bayang gila-gilaan politik dewa-dewi gitu. Ini bukan cicak versus buaya, sudah menjadi kerupuk versus banteng. Tolong angkat saya jadi muridmu Pak Hasto. KPK ini ya, itu udah ibarat kayak kerupuk. Wow. Anak muda tadi mengatakan hal yang begitu dalam. Seperti itu kah? Wow, sakti juga, sakti mandraguna teman-teman. Wow. Kalian rakyat yang menilai sendiri, apakah kalian masih mau pilih? Silakan. Yang penting semuanya sudah terpampang nyata. Kita tunggu saja babak selanjutnya. Apakah memang benar semuanya sudah diatur sampai KPK akan kalah di peradilan? Kita tunggu saja. Ya, apakah status tersangkanya Hasto hanya menjadi sekedar status saja dan kemudian akan hilang terbawa angin? Atau mereka serius, sungguh-sungguh bisa melawan mereka yang berkuasa?
kita saksikan saja, kita nantikan saja. Saya pamit dulu. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Baik.